Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kelompok 2 akan menjelaskan tentang kerangka konseptual. Nah, yang pertama ada tujuan kerangka konseptual, yaitu untuk membantu DSAK IAI dalam mengembangkan SAK baru yang berdasarkan konsep yang konsisten. Lalu membantu penyusunan laporan keuangan untuk mengembangkan kebijakan akuntansi yang konsisten ketika tidak ada PSAK yang berlaku untuk transaksi tersebut atau peristiwa lain, atau ketika PSAK memberikan pilihan kebijakan akuntansi. Lalu membantu semua pihak untuk memahami dan menginterpretasikannya. Tujuan pelaporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomik entitas, klaim terhadap entitas, dan perubahan sumber daya ekonomik dan klaim, yaitu posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar dalam pengambilan keputusan. Lalu informasi tentang sumber daya ekonomik, klaim, dan perubahan sumber daya dan klaim entitas pelapor yaitu ada posisi keuangan, kinerja, perubahan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Berikutnya ada akuntansi akrual, yaitu suatu transaksi dan kejadian dibukukan dan dilaporkan saat terjadinya dan mempunyai dampak atas sumber daya atau kewajiban suatu entitas dan tidak semata-mata berdasarkan saat terjadinya penerimaan atau pengeluaran kas atau setara kas. Karakteristik kualitatif fundamental ialah relevan dan secara tepat mempresentasikan peristiwa, kondisi, dan transaksi yang terjadi. Karakteristiknya itu ada relevan, representasi tepat, lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Berikutnya ada 3 karakteristik kualitatif peningkatan. Yang pertama ada keterbandingan atau comparability, yang kedua keterverifikasian atau verifiability, dan yang ketiga ketepatan waktu atau timeliness. Lalu laporan keuangan dan entitas pelapor. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan tentang aset, liability, ekuitas, penghasilan, dan beban entitas pelapor yang berguna untuk pembaca laporan keuangan. Lalu entitas pelapor ialah entitas yang disyaratkan untuk menyusun laporan keuangan atau entitas yang memilih untuk menyusun laporan keuangan. Berikutnya unsur-unsur laporan keuangan. Posisi keuangan aset memiliki 3 aspek penting, yaitu hak, potensi untuk mengalihkan manfaat ekonomik, dan pengendalian. Liability, kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomik sebagai akibat peristiwa masa lalu. Lalu ekuitas, kepentingan residual dalam aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Yang terakhir, kinerja, penghasilan bersih atau laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja, perhitungan imbalan investasi, maupun perhitungan penghasilan per saham. Pengakuan dan penghentian pengakuan. Pengakuan adalah proses pencakupan untuk mencantumkan dalam laporan keuangan atas laporan kinerja keuangan aset yang memenuhi definisi aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, atau beban. Pengukuran. Akuntansi sebagai sumber informasi keuangan menggunakan satuan uang sebagai alat demonisasi unsur-unsur yang dilaporkan di laporan keuangan. Pengukuran unsur laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, dan menghasilkan komprehensif lain menggunakan dasar pengukuran yang dapat dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu biaya historis dan nilai kini. Biaya historis adalah besaran moneter unsur laporan keuangan berdasarkan harga transaksi atau peristiwa lain yang memunculkan unsur laporan keuangan tersebut. Biaya histori aset adalah imbalan yang dibayarkan untuk memperoleh atau membuat aset ditambah biaya transaksi. Biaya historis liabilitas adalah imbalan diterima untuk menanggung atau mengambil alih liabilitas dikurangi biaya transaksi. Biaya historis menyediakan informasi yang mungkin relevan tentang aset atau liabilitas. Biaya historis aset beralih menjadi beban sejalan dengan penggunaan atau penjualan aset. Informasi tentang biaya aset mungkin memiliki nilai prediktif, yaitu digunakan sebagai input untuk memprediksi margin masa depan dari penjualan barang atau jasa di masa depan dan nilai prospek arus kas masuk neto di masa depan. Nilai kini adalah besaran moneter unsur laporan keuangan yang dimutakhirkan untuk mencerminkan kondisi pada tanggal pengukuran.
Dasar pengukuran nilai kini mencakup nilai wajar, nilai pakai untuk aset, nilai pemenuhan liabilitas, dan biaya kini. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima entitas yang menjual asetnya atau dibayar entitas untuk mengalihkan liabilitasnya dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nilai wajar mencerminkan perspektif pelaku yang bertindak demi kepentingan ekonomi terbaiknya. Konsep nilai wajar diatur lebih rinci dalam IFRS 13 Fair Value Measurement yang telah diadopsi dalam PSAK 68 pengukuran nilai wajar. Dalam beberapa kasus, nilai wajar dapat ditentukan secara langsung dengan mengobservasi harga di pasar aktif. Dalam kasus lain, nilai wajar ditentukan secara tidak langsung menggunakan teknik pengukuran. Misalnya, teknik pengukuran berdasarkan arus kas. Jumlah atau waktu arus kas ke masa depan seringkali tidak dapat dipastikan ketika pengukuran mengacu pada arus kas masa depan yang tidak pasti. Perlu dipertimbangkan kemungkinan variasi estimasi arus kas masa depan tersebut. Nilai yang memberikan informasi yang paling relevan biasanya berasal dari dalam bagian tengah rentang disebut sebagai estimasi tengah. Nilai pakai atau value in use dan nilai pemenuhan fulfillment value. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas atau manfaat elektronik lainnya, ya entitas perkiraan akan diperoleh dari penggunaan aset dan dari pelepasan aset jika sudah tidak digunakan. Nilai pemenuhan adalah nilai kini dari arus kas atau sumber daya ekonomik lainnya, ya entitas perkiraan akan dialihkan untuk pemenuhan suatu liabilitas. Kedua nilai ini mencerminkan asumsi yang ditentukan entitas yang dalam praktiknya jarang berbeda dengan asumsi yang dibuat pelaku pasar. Dengan nilai pakai dan nilai pemenuhan mungkin memiliki nilai prediktif karena dapat digunakan dalam menilai prospek atas arus kas masuk atau keluar masa depan. Demikian juga estimasi atas nilai pakai atau nilai pemenuhan yang dimutakhirkan dapat memberikan umpan balik tentang estimasi sebelumnya atas nilai pakai atau nilai pemenuhan, dan karenanya mungkin memiliki nilai konfirmatori. Biaya kini atau current cost. Biaya kini adalah harga di pasar pada tanggal pengukuran. Biaya kini aset adalah imbalan yang akan dibayarkan untuk memperoleh atau membuat aset yang setara ditambah biaya transaksi pada tanggal pengukuran. Biaya kini liabilitas adalah imbalan yang akan diterima untuk menanggung atau mengambil alih liabilitas dikurangi biaya transaksi pada tanggal pengukuran. Dalam beberapa kasus, biaya kini tidak dapat ditentukan secara langsung dengan mengobservasi harga di pasar aktif, melainkan harus ditentukan secara tidak langsung, misalnya estimasi dengan menyesuaikan harga kini dari aset baru untuk mencerminkan usia dan kondisi kini dari aset yang dikuasai oleh entitas. Informasi tentang biaya kini mungkin relevan karena biaya kini mencerminkan harga yang berlaku pada saat penggunaan atau pemenuhan. Ketika perubahan harga signifikan, margin berdasarkan biaya kini mungkin lebih berguna untuk memprediksi margin masa depan daripada margin berdasarkan biaya historis. Faktor yang dipertimbangkan ketika memilih dasar pengukuran. Informasi yang diberikan oleh suatu dasar pengukuran harus bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Agar berguna, informasi harus relevan dan tepat merepresentasikan fenomena ekonomik yang dimaksud. Selain itu, informasi sedapat mungkin dapat dibandingkan, dapat diverifikasi, disiapkan tepat waktu, dan dapat dipahami. Pengukuran ekuitas. Total ekuitas tidak diukur secara langsung, melainkan sebagai selisih total aset dengan total liabilitas. Akibatnya, total ekuitas umumnya tidak akan sama dengan nilai pasar agregat dari klaim ekuitas pada entitas dengan jumlah yang tidak sama dan dapat diperoleh dengan menjual entitas secara keseluruhan dengan dasar kelangsungan usaha dan sama dengan jumlah yang dapat diperoleh dengan menjual seluruh aset dan menyelesaikan semua liabilitas. Meskipun demikian, beberapa kelas ekuitas, misalnya saham biasa dan saham preferred, dan beberapa komponen ekuitas, misalnya tambahan modal dan modal di sektor, mungkin tepat untuk diukur secara langsung dengan menyisakan setidaknya satu komponen ekuitas yang tidak dapat diukur secara langsung, biasanya saldo laba. Penyajian dan pengungkapan. Penyajian dan pengungkapan merupakan alat komunikasi informasi dalam dokumen keuangan. Untuk memastikan bahwa komunikasi informasi ini efektif, kerangka konseptual berfokus pada tujuan dan prinsip penelitian dan analisis.
mengklasifikasi informasi dengan pengelompokan item yang terkait, dan menggabungkan informasi sehingga pengguna tidak terbebani oleh informasi yang tidak perlu atau agregasi. Tujuan dan prinsip penyajian dan pengungkapan. Tujuan penelitian dan analisis adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan mengenai fenomena ekonomi serta informasi yang dapat dibandingkan antar periode untuk suatu entitas atau untuk satu periode pelaporan dari semua entitas. Entitas membahas informasi yang mendukung tujuan yang dinyatakan dan cara mengkomunikasikannya secara efektif. Prinsip dalam penyajian dan pengungkapan adalah diberikan dari duplikasi informasi di berbagai bagian laporan keuangan dan entitas spesifik. Selanjutnya ada klasifikasi. Klasifikasi adalah proses pengelompokan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, atau beban berdasarkan karakteristik tertentu untuk tujuan penelitian dan pengembangan. Karakteristik ini meliputi ukuran objek, fungsi, dan perannya dalam kegiatan bisnis. Klasifikasi diterapkan pada unit yang ditentukan, yang mencakup hak dan kewajiban kelompok, serta dasar pengukuran dan pengakuan. Dalam konteks pajak penghasilan badan, klasifikasi ini penting untuk mengurangi kewajiban pajak dengan mengurangi hak pajak yang telah dibayar. Satu kesatuan yang terdiri dari hak dan kewajiban ini menciptakan unit tunggal dalam pengelolaan aset dan liabilitas. Ketika entitas menggunakan dan mengevaluasi aset serta liabilitas sebagai unit akun, terjadi proses saling hapus antara keduanya. Penghasilan badan adalah satu unit tunggal yang terdiri dari hak dan kewajiban. Penjualan hapus aset dan liabilitas terjadi ketika entitas menggunakan dan mengevaluasi aset dan liabilitas sebagai unit akun. Ketika entitas menggunakan dan memodifikasi aset dan liabilitas sebagai unit akun, terjadi saling hapus aset dan liabilitas. Selanjutnya agregasi. Agregasi adalah proses penggabungan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, atau beban yang memiliki karakteristik serupa. Meskipun agregasi dapat digunakan untuk membuat informasi yang lebih berguna, agregasi juga dapat digunakan untuk membuat beberapa rincian yang disebutkan di atas. Misalnya, entitas memiliki 2 mesin di fasilitasnya, tetapi ada juga 2 mesin yang sudah digunakan karena permintaan produk dari kedua mesin tersebut telah terpenuhi. Berbeda dengan nilai 9 mesin yang diagregasikan untuk disajikan dalam laporan posisi keuangan, dalam catatan atas laporan keuangan, ada juga 2 mesin nilai yang telah digunakan. Konsep modal dan pemeliharaan modal. Konsep modal itu dibagi jadi 2, yaitu konsep modal keuangan dan konsep modal fisik. Pertama, konsep modal keuangan atau financial concept of capital. Menurut konsep model keuangan, model dianalogikan dengan nilai aset bersih atau ekuitas entitas, seperti halnya data beli yang sedang diinvestasikan. Modal keuangan menganggap laba hanya disebabkan ketika jumlah uang atau finansial dari aset bersih pada akhir periode bisnis lebih kecil dari awal periode tersebut. Setelah itu, penyetoran dan penarikan modal oleh pemilik telah dilanjutkan. Pengukuran dapat dilakukan berdasarkan mata uang nominal tunggal atau hari pembelian tunggal yang konsisten. Konsep modal keuangan ini harus dipahami jika penggunaan laporan keuangan sebagian besar terkait dengan penggunaan modal nominal atau daya beli dari modal yang sedang diinvestasikan. Jenis modal keuangan yang digunakan akan menentukan dasar pengukuran biaya yang perlu digunakan. Selanjutnya, konsep modal fisik atau physical capital maintenance. Menurut konsep modal fisik, seperti kapasitas usaha, modal didefinisikan sebagai kapasitas produktif berdasarkan unit output per hari. Modal pemeliharaan mengasumsikan laba hanya diperoleh jika kapasitas fisik atau kemampuan usaha bisnis pada akhir suatu periode usaha bisnis melebihi periode awal. Setelah ini selesai, kembali penyetoran dan atau penarikan modal oleh konsep ini menggunakan dasar pengukuran biaya kini atau biaya saat ini dan informasi yang berkaitan dengan kemampuan bisnis. Konsep pemeliharaan modal dan penetapan laba. Konsep pemeliharaan modal berkaitan erat dengan perhitungan laba, membedakan antara imbalan modal dan pengembalian modal. Laba dihitung sebagai selisih penghasilan setelah dikurangi semua beban, termasuk penyesuaian pemeliharaan modal. Ada 2 pendekatan pemeliharaan modal, yaitu keuangan yang mengukur dalam satuan moneter nominal
dan fisik yang berfokus pada kapasitas produksi. Laba diakui setelah modal dipertahankan dan kenaikan harga aset tidak dianggap laba hingga terjadi transaksi. Laba sebelum aset tersebut benar-benar dilepas dalam suatu transaksi barter, yaitu sebelum dijual atau ditukar dengan aset lain atau digunakan untuk menyelesaikan suatu liabilitas, tidak boleh diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi. Menurut prinsip akuntansi berdasarkan prinsip konservatisme, keuntungan pertukaran aset tetap harus diakui setelah seluruh kondisi transaksi terpenuhi, termasuk alokasi dan penggunaan aset secara lengkap. Konsep pemeliharaan modal dan penetapan laba. Keuntungan ini umumnya tidak diakui sebagai pendapatan pada laporan laba rugi, tetapi dicatat sebagai penambah nilai aset baru yang diperoleh dalam transaksi bursa. Misal, jika suatu entitas mengeluarkan aset tetap dan terima aset baru yang nilai pasar yang lebih tinggi dari nilai entitas menukarkan aset tetap dan menerima aset baru yang nilai pasarnya lebih tinggi dari nilai buku aset yang dikembalikan, maka keuntungan tersebut tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Disebutkan bahwa nilai aset harus dicatat sebesar jumlah uang tunai yang dibayarkan ditambah nilai buku bersih aset lama yang dialihkan. Jika Anda menerima uang tunai dari suatu transaksi dan nilainya kurang dari 25%, dan total imbal yang diterima dalam beberapa kasus hanya sebagian kecil dari keuntungan yang direalisasikan akan diakui. Kemudian penyesuaian pemeliharaan modal. Revaluasi atau penyajian kembali aset dan liabilitas menimbulkan kenaikan atau penurunan ekuitas yang memenuhi definisi penghasilan dan beban. Meskipun demikian, kenaikan atau penurunan ini tidak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi menurut konsep pemeliharaan modal tertentu. Kenaikan atau penurunan ini disajikan sebagai penyesuaian pemeliharaan modal atau cadangan revaluasi dalam ekuitas. Sekian penjelasan tentang kerangka konseptual kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.